Konsep ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima, yalamu, ilman yang berarti mengerti. Memahami benar-benar. Istilah ilmu sering disamakan dengan sains yang berasal dari bahasa Inggris. Kata sains itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu scio atau saer, yang artinya pengetahuan. Sedangkan sains dari bahasa Latin scientia, yang berarti pengetahuan, yaitu aktivitas sistematis yang membangun dan mengatur pengetahuan dalam bentuk penjelasan dan prediksi tentang alam. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ilmu didefinisikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Istilah ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani dari asal kata oikos dan nomos. Oikos, yang berarti rumah tangga, dan nomos, artinya aturan atau hukum. Yang artinya jika kita simpulkan aturan atau urusan rumah tangga. Aturan rumah tangga yang dimaksud bukan hanya rumah tangga secara lingkup mikro atau tiap individu masyarakat, namun juga berlaku secara makro dalam ruang lingkup rumah tangga negara yang tentunya memikirkan bagaimana penggunaan sumber daya baik manusia ataupun alam yang memerlukan efisiensi dalam melaksanakan produksinya. Menurut para ahli, teori menurut para ahli, menurut Sastradipura, ialah sejak perolehan maupun penggunaan kekayaan sumber daya secara fundamental, perlu diadakan efisiensi termasuk pekerja dan produksinya. Maka, ekonomi, dalam istilah modern dapat menunjuk terhadap prinsip usaha maupun metode untuk mencapai tujuan dengan alat-alat sedikit mungkin. Menurut Adam Smith sebagai seseorang yang dianggap sebagai bapak ekonomi modern dunia, mengatakan bahwa secara singkat Smith mengatakan bahwa kekayaan merupakan kesejahteraan suatu bangsa. Sehingga dapat dikatakan ekonomi adalah suatu subjek yang membantu suatu bangsa menjadi bangsa yang sejahtera. Alfred Marshall menuliskan, betapa pentingnya manusia dalam suatu sistem ekonomi. Sehingga definisi kesejahteraan Marshall dianggap definisi kesejahteraan yang berpusat pada kesejahteraan ekonomi. Ilmu ekonomi. Ketika istilah ilmu dan ekonomi disatukan menjadi suatu istilah lain, secara sederhana kita akan menemukan istilah ilmu ekonomi sendiri, yaitu pengetahuan tentang aturan rumah tangga yang telah tersusun secara sistematis, rasional, empiris, dan universal yang telah melalui metode-metode ilmiah dalam menggunakan atau mengalokasikan sumber daya secara efisien. Untuk lebih mempermudah memahami ilmu ekonomi dan melihat perkembangannya, maka perlu dikemukakan perkembangan definisi sejak ekonomi itu dikatakan menjadi ilmu. Batasan pertama tentang ilmu ekonomi dikemukakan Adam Smith dan Alfred Marshall, yaitu kegiatan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari kegiatan politik. Namun menurut ahli Indonesia, ilmu ekonomi sebagai bagian dari ilmu sosial tentu berkaitan dengan bidang-bidang disiplin akademis lainnya, seperti ilmu politik, psikologi, antropologi, sosiologi, sejarah, geografi, dan sebagainya. Sebagai contoh, kegiatan-kegiatan politik seringkali dipenuhi dengan masalah-masalah ekonomi, seperti kebijaksanaan proteksi terhadap industri kecil,
undang-undang perpajakan, dan sanksi-sanksi ekonomi. Ini artinya bahwa kegiatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kegiatan-kegiatan politik. Sebagai disiplin yang mengkaji tentang aspek ekonomi dan tingkah laku manusia, artinya juga mengkaji peristiwa-peristiwa ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat. Dan perlu diketahui bahwa mengkaji peristiwa-peristiwa ekonomi, tujuannya adalah berusaha untuk mengerti hakikat dari peristiwa-peristiwa tersebut yang selanjutnya untuk dipahaminya. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa tujuan ilmu ekonomi itu untuk 1. Mencari pengertian tentang hubungan peristiwa-peristiwa ekonomi, baik yang berupa hubungan kausal maupun fungsional. 2. Untuk dapat menguasai masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Tujuan ilmu ekonomi adalah untuk meramalkan berbagai peristiwa ekonomi dan untuk membuat berbagai kebijakan yang akan mencegah atau mengoreksi berbagai masalah, seperti pengangguran, inflasi atau pemborosan dalam perekonomian. Pada kenyataannya, mengapa ilmu ekonomi harus dipelajari adalah 1. Karena keinginan atau wants manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tak pernah terbatas dan beragam. 2. Sedangkan alat pemenuhan yang terbatas atau mengalami kelangkaan atau bisa disebut scarcity. 3. Sumber daya alam sebagai sumber daya utama tidak seluruhnya langsung dapat digunakan, namun perlu melalui tahap pengolahan, pengubahan bentuk, jumlah, ataupun pemindahan. Hal ini yang dimaksud dengan proses produksi. Persoalan-persoalan tersebut yang mendorong ilmu ekonomi berkembang pesat menjadi suatu keharusan. Melalui para pakar ekonomi melakukan penelitian-penelitian ilmu ekonomi dalam memenuhi pola-pola kebutuhan manusia yang terus meningkat tanpa ada batas. Terdapat beberapa alasan kuat mengapa ilmu ekonomi perlu untuk dipelajari, terutama bagi Anda yang sedang menempuh pendidikan di bidang ekonomi, yaitu antara lain: 1. Untuk memahami isu-isu ekonomi nasional seperti persoalan pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat belanja pemerintah dan perpajakan, nilai tukar, perdagangan internasional atau ekspor dan impor, dan pergerakan harga komoditas. 2. Agar Anda dapat mengetahui dan memahami bagaimana caranya ekonomi bekerja pada suatu sistem. Bagaimana individu dan perusahaan membuat keputusan dan kebijakan apa dapat diadopsi oleh pembuat kebijakan untuk membantu memperbaiki masyarakat, baik nasional maupun internasional. 3. Ekonomi adalah suatu subjek akademis yang terus dapat dikembangkan oleh institusi pendidikan dan perusahaan. 4. Membantu Anda untuk mengetahui apakah kondisi ekonomi saat ini bagian dari tindakan politis atau fakta ekonomi. Sejarah perkembangan ilmu ekonomi dan kapan ilmu ekonomi lahir. Setelah mengetahui definisi dan batasan ilmu ekonomi, maka pertanyaan yang muncul adalah kapan pertama kali ilmu ekonomi lahir? Bagaimana ilmu ekonomi itu dibentuk? Dan bagaimana struktur perkembangan ilmu ekonomi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Samuelson, seorang ahli ekonomi pemenang Nobel Ekonomi, memberikan paparannya bahwa ilmu ekonomi tumbuh dan berkembang secara revolusioner sebagai suatu bidang disiplin dengan mengamati data, mengembangkan hipotesis, mengujinya, kemudian mencapai konsensus yang terkadang tidak mudah. Bagaimana ekonomi itu berjalan?
Tidak ada yang tahu persis kapan ilmu ekonomi itu lahir. Sekalipun perhatian terhadap masalah-masalah ekonomi sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Melalui perkembangan pemikiran ekonomi dari era Yunani kuno. Namun terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa kelahiran ilmu ekonomi dimulai sejak mazhab Fisiokrat atau mazhab klasik pada pertengahan abad ke-18. Di mana pada mazhab tersebut seperti Francois Quesnay dalam Tableo Economique kurang lebih pada tahun 1750 sudah menguraikan hubungan sederhana antara supply and demand. Mereka memandang hidup perekonomian sebagai suatu sistem yang sudah ditentukan dan diatur oleh hukumnya sendiri. Dari dasar pemikiran tersebut maka mazhab Fisiokrat beralasan bahwa mereka sebagai awal kelahiran ilmu ekonomi. Namun ternyata pada kenyataannya hampir semua orang terutama para tokoh-tokoh ekonomi sependapat bahwa kelahiran ekonomi sebagai suatu ilmu baru ditandai dengan terbitnya sebuah buku yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Pada tahun 1776 yang ditulis oleh guru besar di Glasgow, Inggris yang bernama Adam Smith, yang kemudian dinobatkan sebagai Bapak Ilmu Ekonomi. Smith mencoba mencari tahu sejarah perkembangan negara-negara di Eropa dengan tidak melupakan akar moralitasnya yang tertuang dalam Theory of Moral Sentiment. Perkembangan sejarah pemikiran ekonomi kemudian berlanjut dengan menghasilkan tokoh-tokoh seperti Alfred Marshall, J.M. Keynes, Karl Marx, hingga para peraih Nobel bidang ekonomi tahun 2006 yaitu Edmund Phelps. Secara umum perkembangan ilmu ekonomi dikelompokkan berdasarkan aliran pemikiran atau mazhab, dengan tokoh utamanya sebagai berikut. Pemikiran merkantilisme pada tahun 1500 sampai tahun 1776. Tokoh utamanya adalah Thomas Kuhn, tahun 1571 sampai tahun 1641, dan Jean-Baptiste Colbert, tahun 1619 sampai tahun 1683. Pemikiran Fisiokrat, tokoh utamanya adalah Francois Quesnay, tahun 1654 sampai tahun 1774. Pemikiran klasik pada 1776, pertama adalah Adam Smith dari tahun 1723 sampai tahun 1790. Kedua adalah Jean-Baptiste Say pada tahun 1767 sampai tahun 1832. Ketiga adalah David Ricardo pada tahun 1772 sampai tahun 1832. Pemikiran sosialis pada tahun 1820 sampai tahun 1850 oleh Karl Marx. Pemikiran historis 1840 oleh Friedrich List dari tahun 1789 sampai tahun 1846. Pemikiran marginalis, neoklasik, pada 1870. Tokohnya antara lain: pertama, Kurt Menger, dari tahun 1840 sampai tahun 1921. Kedua, William Stanley Jevons, dari tahun 1835 sampai tahun 1882. Ketiga, Leon Walras, dari tahun 1834 sampai tahun 1910.
Pemikiran institusionalis, 1930. Tokohnya adalah John Maynard Keynes, dari tahun 1883 sampai tahun 1946. Pemikiran Chicago atau bisa disebut aliran moneteris. Tokohnya adalah Milton Friedman, tahun 1912 sampai tahun 2006. Tahap perkembangan mazhab, aliran pemikiran ekonomi. Berikut adalah tabel dari perkembangan pemikiran ekonomi mulai dari masa praklasik. Masa klasik, pemikiran sosialis, pemikiran neoklasik atau bisa disebut marginalis. Pemikiran historis, pemikiran institusionalis, pemikiran Keynesian. Dan terakhir pemikiran Chicago atau biasa disebut moneteris.